Selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini kita coba gali lebih dalam ya, mencari semacam cetak biru suksesnya Andrew Susanto. Kita lihat dari berbagai wawancara, dari sumber-sumber yang Anda bagikan juga, apa sih prinsip intinya? Iya, menarik nih. Ternyata setelah kita kumpulin, kelihatan ada pola ya. Setidaknya ada 5 prinsip kunci yang muncul terus-menerus. Oke, siap. Mari kita bedah satu persatu. Siap. Dan ini penting ya, memahami pola pikirnya. Bukan cuma, oh dia sukses. Tapi gimana cara berpikirnya itu bisa jadi inspirasi, mungkin buat Anda juga yang lagi menghadapi tantangan. Betul. Nah, prinsip pertama nih yang kuat banget muncul, soal fokus dan totalitas. Terutama di awal bisnis. Ini bukan cuma teori loh, ada contohnya langsung dari dia. Gimana tuh contohnya? Dia cerita pernah coba-coba bisnis lain, pinjol, terus restoran, jalan barengan sama bisnis utamanya, PGI itu. Pusat Gade Indonesia ya? Iya, dan ternyata hasilnya malah nggak bagus. Fokusnya pecah. Jadi malah rugi gitu. Rugi di bisnis sampingan, iya. Dan yang utama, PGI-nya itu malah jadi lambat pertumbuhannya, sempat stagnan katanya. Nah, itu dia. Konsekuensinya nyata ya. Bukan cuma soal milih, tapi ada harga kalau nggak fokus di fase awal yang krusial. Fondasi bisnis kan harus kokoh dulu ya. Perlu energi, perlu sumber daya yang terkonsentrasi penuh. Bener banget. Baru setelah PGA itu kuat, dia fokus lagi kan ke situ, hasilnya bisa ekspansi sampai ribuan outlet gitu. Nah, setelah itu baru deh, diversifikasi mungkin lebih masuk akal. Fondasinya udah kuat soalnya. Iya, dan fokus ini kayaknya juga yang bikin dia jeli lihat peluang ya. Ini nyambung ke prinsip kedua, manfaatin peluang termasuk di area abu-abu atau pas krisis. Contohnya waktu mulai PGA, itu kan regulasi pegadaian swasta masih belum jelas banget. Masih abu-abu ya aturannya. Iya, dengan latar belakang hukumnya, dia berani masuk. Istilahnya nyolong start. Wah, berani juga ya. Dan itu ngasih dia keunggulan kompetitif hampir 10 tahun loh, sebelum akhirnya OJK ngatur di 2016. 10 tahun itu lama banget loh di dunia bisnis. Keunggulan waktu yang signifikan. Tapi selain itu, dia juga kayaknya pinter manfaatin momen krisis ya. Nah, itu dia. Contoh paling jelas pas pandemi COVID-19 kemarin. Gimana tuh? Kan banyak bisnis pada tiarap ya, ngerem gitu. Dia malah kebalikannya, tancap gas ekspansi outlet PGI. Alasannya? Logikanya, pas krisis gitu, banyak lokasi strategis bisa didapat dengan harga lebih murah. Kesempatan kan? Masuk akal sih. Cerdas. Terus, cash yang dia punya juga nggak didiemin. Malah diinvestasiin ke Holy Wings. Pas yang lain lagi pada takut ya. Iya, lagi-lagi pas orang lain mungkin nahan diri, dia malah masuk. Ini kan butuh keberanian yang beda ya. Ini bukan sekedar nekat sih. Tapi lebih ke melihat kesempatan di tengah situasi sulit. Orang lain lihat resiko, dia lihat, wah ini ada diskon, ada potensi, risiko yang udah dihitung matang. Keberanian kayak gini kayaknya ada hubungannya juga sama prinsip ketiga, yaitu soal mentalitas fighter. Gimana dia ngubah tantangan jadi pemicu. Dia pernah cerita, waktu diremehin orang setelah ayahnya meninggal, itu malah jadi semacam bahan bakar buat buktiin diri. Jadi motivasi gitu ya? Iya, tapi lebih dari itu, cara dia nanggepin masalah bisnis tuh khas banget. Maksudnya? Misalnya nih, PJI pernah dibobol maling. Nggak cuma sekali. Atau kasus Holy Wings yang sempat viral, itu kan masalah besar ya. Iya, ingat. Terus gimana dia? Nah, dia nggak lihat itu sebagai stres yang bikin down. Tapi lebih kayak, challenge, tantangan. Jadi malah terpacu gitu. Betul, adrenalinnya naik, bukan buat panik, tapi buat mikir, oke, sistem mana nih yang bolong? Apa yang perlu diperbaiki biar nggak kejadian lagi? Wah, ini menarik. Jadi masalah besar malah jadi pemicu buat inovasi internal ya? Persis. Responnya proaktif banget. Bukan cuma bertahan, tapi jadi lebih baik gara-gara tekanan. Ini resilience namanya. Ketahanan mental yang langsung diubah jadi aksi perbaikan. Biar nggak stagnan bisnisnya. Dan biar bisa terus perbaikan, terus berevolusi, nah ini prinsip keempat. Belajar terus-menerus dan adaptasi. Nggak pernah berhenti. Dari mana aja belajarnya? Wah, dari mana aja kayaknya. Seminar, YouTube, bahkan sampai ada cerita dia mewajibkan karyawannya pakai ChatGPT loh. Serius? Buat apa tuh? Biar terbiasa sama teknologi baru, biar cepet cari informasi, biar adaptif lah intinya. Contoh bagus tuh. Gimana pembelajaran coba dilembagakan ya? Ini penting banget buat adaptasi.
dunia kan berubah terus. Regulasi juga. PGI bisa transisi dari era abu-abu ke pengawasan OJK yang ketat, itu kan bukti adaptasi. Kalau enggak, bisa ketinggalan zaman model bisnisnya. Bener. Nah, semua itu fokus, lihat peluang, mental baja, mau belajar terus, kayaknya butuh satu pengikat ya. Ini prinsip kelima, konsistensi dan sabar untuk jangka panjang. Maksudnya gimana tuh? Andrew sering bilang, bangun bisnis yang benar-benar kuat itu nggak instan, perlu waktu. Seringnya 7-10 tahun dedikasi di satu bidang. Wah, lama juga ya? Iya, ini bukan lari sprint, tapi maraton katanya. Jadi, nggak bisa harapin hasil cepat. Ini penting banget di zaman sekarang ya. Banyak yang pengen viral cepet, hasil instan. Padahal sukses yang awet, yang sustainable itu, seringnya hasil numpuk usaha kecil tapi konsisten bertahun-tahun. Nggak ada lompatan ajaib semalam. Betul, kayak bangun rumah bata per bata ya. Sabar tapi kokoh. Iya, konsistensi itu kayak benang merahnya ya, dari semua ceritanya. Kelihatan banget polanya. Oke, jadi kalau kita rangkum nih, ada 5 prinsip inti dari Andrew Susanto yang kita gali. Pertama, fokus dan totalitas sampai fondasi kuat. Kedua, manfaatin peluang, termasuk di regulasi abu-abu atau pas krisis. Ketiga, mentalitas fighter. Ubah masalah jadi pemicu perbaikan. Keempat, belajar terus dan adaptasi tanpa henti. Dan kelima, konsistensi dan sabar untuk jangka panjang. 5 poin itu kayaknya saling lengkapin ya. Membentuk satu pendekatan yang cukup koheren lah dari apa yang kita lihat di sumber-sumbernya. Nah, buat Anda yang dengerin, mungkin sebagai penutup ada pertanyaan kecil nih buat direnungkan. Dari 5 prinsip tadi, gimana kalau Anda coba pilih satu aja, terus coba terapkan secara sadar, secara konsisten, setahun ke depan gitu. Kira-kira perubahan apa ya yang paling mungkin terjadi di cara Anda kerja atau belajar? Coba dipikirkan. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa lagi.